yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya. Ayo jalan. Benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu peramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh iya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fani, perkataan peramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Peramal ternyata memang hebat sekali. Sayang sekali, perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi? Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fani, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fani, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan. Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Sudah seminggu sekolah dimulai, apa personal branding kalian masing-masing? Personal branding apa? Misalnya, aku ini orangnya blak-blakan kalau bicara, aku harap kalian tidak tersinggung ya. Asrama ini seperti drama saja. Aku tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 1 episode kan? Karena kamu blak-blakan berarti kami juga boleh memberikan saran dong. Ternyata dia sudah menunggu momen ini. Siapa yang duluan protes, dia yang kena masalah. Aku tidak mau bicara Aku ini anak orang kaya asli, bukan pura-pura kaya. Aku harap kalian paham kalau barang-barangku mahal, jadi jangan asal pakai. Berani banget dia bicaranya. Sekarang giliranku, menurutku kalau baju yang dijemur sudah kering harus segera diangkat biar yang lain bisa menjemur juga. Jangan-jangan dia sedang menyindirku. Bukan aku. Sepertinya kamu sensitif sekali ya. Tidak kok, tidak. Mereka tidak akan membenciku kan? Cih, orang yang sensitif banget. Rasanya semua teman sekamarku ini orang-orang yang galak. Kamu paling benci apa? Benci kalau ada yang bikin grup chat sendiri tanpa mengajak orang lain lalu mengucilkan orang tersebut. Jangan kucilkan aku. Ketika aku tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak. Rumor tentang satu asrama punya 8 grup chat, apa itu benar?
Fani, grup kami ini bukan grup rahasia kok. Kami mendaftar untuk acara menari, jadi ini pesan dari grup Teman pengumuman. sekamarku ternyata tipe orang yang mau menjelaskan langsung. Kalau ada apa-apa langsung dibicarakan saja, jangan dipendam di dalam hati, biar tidak ada salah paham. Mengerti. Fani, apa kamu mau ikut acara menari juga? Ini bisa menambah nilai kredit semester loh. Kalau begitu aku ikut mendaftar juga. Nanti aku ajarkan gerakan-gerakan yang terlewat sebelumnya. Teman sekamarku yang galak ini ternyata memperhatikan semua emosi kecilku. Kenapa di kamar mandi tidak ada sekatnya sama sekali? Jadi semua orang saling melihat saat mandi. Iya, dunia serasa runtuh. Apa aku terkesan terlalu manja? Boleh tidak kalau aku beli alat tenda mandi portable untuk dipakai di dalam asrama? Benda itu bakal bikin lantai kamar mandi basah semua, kami tidak setuju. Ya sudah, kalau begitu aku coba ke pemandian umum saja. Tidak boleh pergi. Di seberang sekolah aku punya apartemen sendiri. Mulai sekarang kamu mandi di rumahku saja. Kartu tempat fitnessku juga buat kamu saja. Di sana tempat mandinya ada skatnya. Ah, terima kasih ya, tapi apa tidak merepotkan? Gunakan saja. Teman sekamarku yang galak ini ternyata sangat menghargai perbedaan budaya. Dari semua postingan momenku, kenapa dia hanya memberikan like pada postingan temanku Kita saja? kan memposting hal yang sama satu asrama. Kenapa punya kamu tidak di like? Apa karena terakhir kali aku tidak meminjamkan pengering rambutku padanya? Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Mereka pasti berpikir ini salahku. Sudah pasti dia yang bermasalah. Jahat banget sih jadi orang. Ayo kita blokir sama-sama. Dia pikir kita tidak tahu apa itu cewek bermuka dua. Kalian membela aku. Kita yang seasrama dan terkenal galak saja tidak tega buat menindasmu. Berani-beraninya dia membuatmu menangis. Lagi pula dia masih utang uang ke kamu kan? Ayo kita labrak dia sekarang. Tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak ini ternyata rasanya luar biasa menyenangkan. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fani, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fani. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fani, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun.
dan langsung bertemu denganmu. Ini benar-benar jodoh ya. Hampir terlambat kerja. Aku hampir sampai, aku lagi nunggu lampu merah nih. Oke, lantai 6 ya, langsung naik aja. Gimana cara buka gerbang komplek kelas atas begini ya? Zaman sekarang ternyata masih ada orang yang nggak tahu cara buka gerbang kompleks. Aku salah buka gerbang ternyata. Aku di gedung sebelah, kamu mau masuk? Makasih kak, ini pertama kalinya aku ke kompleks mewah begini, memalukan banget ya. Enggak lah, itu tandanya desain kunci dari pengembangnya aja yang keruwetan. Apanya yang memalukan? Dulu aku juga sering ngalamin momen canggung saat ngelakuin sesuatu untuk pertama kalinya. Haji, Fani, tebak siapa yang lagi kangen sama kamu? Mana aku tahu, perutku lapar nih. Yuk kita makan. Boleh sih, tapi ini kan sudah jam 11 malam. Kamu bercanda ya? Kafe itu kan gak pernah tutup. Aku mau sekalian manicure. Aku juga mau. Oh, ternyata ini restoran hotpot 24 jam. Ayo jalan, kalau kemalaman nanti antri. Aku mau cola pakai es dan lemon. Aku samain kayak kamu aja. Fani, nanti pakai kartu mahasiswa kamu ya buat bayar. Makan hotpot harus lihat kartu mahasiswa juga. Masa kamu nggak tahu kalau mahasiswa dapat Usaha diskon? kerasku biar nggak kelihatan baru pertama kali kesini gagal total. Fani, kita beli kopi di depan yuk. Katanya di sini mahal banget. Gimana caranya pesan biar nggak kelihatan norak ya? Aku samain kayak kamu aja. Kamu pesan duluan deh. Es americano 2 ya. Rasanya kayak orang yang kurang wawasan. Makanya sering ada momen pertama kali yang rasanya enggan buat diakui. Pahit banget. Kamu belum pernah minum sebelumnya. Makanya kita semua pasti pernah merasa malu karena baru pertama kali mencoba sesuatu. Rere, katanya kamu masih di jalan. Sebenarnya aku nggak tahu cara buka gerbang kompleks rumahmu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kan aku bisa turun buat jemput. Waktu pertama kali pindah ke sini, aku juga nggak tahu cara bukanya kok. Fani, ini cuma tempat makan hotpot kok. Tempat makan di kampung halamanmu bahkan belum pernah kami coba sama sekali. Jadi kalau soal mencoba makanan lain, kita semua juga baru pertama kali kok. Ini nggak membuktikan apa-apa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tos dulu. Cheers. Lagian masih bakal ada banyak hal pertama kali lainnya yang harus dicoba kan? Sebenarnya ini pertama kalinya aku ke Starbucks. Luar biasa banget kan? Lah, kamu masih mending daripada aku. Waktu pertama kali kesini, aku malah berantem sama pelayannya gara-gara kopinya pahit. Kukira kopinya sudah basi. Aku juga belum pernah makan steak. Aku juga belum. Jadi sebenarnya tingkat kematangan steak itu ada berapa macam sih? Kamu pernah naik pesawat? Aku belum pernah nih. Ternyata kita bisa melangkah maju dengan berani dan mencoba lebih banyak hal baru meskipun di saat yang sama kita merasa takut. Dadah. Hai Syih, siapa tuh yang lagi kangen kamu? Waktu kecil, setiap kali bersin, aku selalu menebak-nebak siapa yang sedang merindukanku. Aku sudah menebak banyak orang, tapi tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah diriku yang sekarang. Fani, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Hah, ini bukan kamu? Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fani kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu? Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup. Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan. Tempat tidurku yang mana ya? Fani, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fani. Kejutan. Fani, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari.
Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang. Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang, aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fanny, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali. Maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk Biar stok. aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya. Aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu. Ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa. Masing-masing dapat 1 porsi. Sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku. Ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan. Wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV setelah terpilih, pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar.
Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya, Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih Rere. Oh iya, satu teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya. Tadi total makan steak habis 700.000. Aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya, kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah, Fanny. Pedas banget, Fanny. Aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat, Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok.
Vina, Lily, teman baru Rere datang berkunjung. Ini teman baru yang aku kenal di kelas perilihan. Kami juga berasal dari kampung halaman yang sama loh. Halo. Halo. Barang-barang yang kalian beli aku yang bawa sepanjang jalan. Fanny melihat sahabatnya punya teman baru bahkan rela jadi pembawa tas. Sahabatnya Rere hebat banget kan? Tapi kamu tidak akan sepasrah itu juga kan? Tentu saja tidak. Kamu kan sahabat utamaku. Nanti kita makan di mana? Aku ingin makan daging panggang. Lebih baik kita ikuti saran Maya aja. Fanny dan Rere itu teman masa kecil, tapi malah ada orang lain yang menyela di tengah-tengah. Kasihan sekali. Fanny, sahabatmu sudah punya sahabat karib yang baru. Jelas-jelas kamu adalah orang yang tersingkir. Dalam hubungan pertemanan ini, aku seperti diturunkan pangkatnya. Ada hal seru apa? Teman baruku Maya mengenalkanku pada seorang pria yang sangat tampan. Waktu itu aku merekomendasikan ketua kelas sebelah kepadamu. Bukankah kamu bilang sedang tidak ingin pacaran? Jangan terlalu memikirkan itu, aku pergi dulu ya. Janjiannya di kafe kan, aku datang. Sejak Rere punya teman baru, banyak hal yang jadi tidak pasti bagiku. Aku ternyata sudah tidak disematkan lagi di atas. Fanny, akhir-akhir ini hubungan kami berdua sangat dekat, jadi menyematkan chatnya di atas terasa lebih praktis. Maya tidak suka kalau aku menyematkan chat orang lain di atas. Ini Fanny, sahabat karibku, kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Oh, aku teman barunya Rere, Maya. Mau pamer apa? Saat aku dan Rere saling mengenal, kamu bahkan belum tahu ada di mana. Rere, ini ayam cabai kesukaanmu. Ayo Maya, kamu cobalah yang ini. Aku beritahu ya, yang ini enak sekali. Kamu coba juga ayam cabai ini. Aku suka ini dari kecil. Makan malam ini menyadarkanku posisi sahabat karib di hati Rere telah berubah. Hal seperti ini pun bisa kamu toleransi. Kamu tidak cemburu. Aku tidak cemburu kok. Aku justru harus mengawal dan melindungi pertemanan mereka. Hah? Habisnya apa yang diberikan Maya itu terlalu banyak. Rere, makanlah yang ini. Punya saya, dan ini punya saya. Fanny, mulai sekarang gelar sahabat karib Rere adalah milikku karena aku sudah membelinya. Kamu mau berlakak jadi bos di sini? Cih, ini 30 juta. Hah? 30 juta? Itu diberikan setiap bulan sampai kamu menikah. Kakak-kakak, keluarlah. Kakakku adalah bos dari perusahaan yang sudah go publik. Kamu dan Rere masing-masing dapat satu untuk dicoba PDKT. Dia benar-benar tampan sekali. Oh iya, aku tidak suka kalau ada orang lain di daftar pin chat Rere. Aku beli hak itu. Harus tambah uang? Oke, sebagai hadiah festival, shawl dari LV. Kamu sangat cocok memakainya. 1 unit villa di pinggir sungai dan 1 unit mobil sport untuk transportasi sehari-hari. Fanny, kamu tidak marah kan? Rere, kamu dan Maya ini benar-benar jodoh yang dipertemukan terlambat. Maya jadi sahabat karibmu dan aku dengan sukarela menurunkan pangkatku jadi pengikut kalian. Sahabat, kamu cepat cari satu teman baru juga sana. Cepat cari satu. Saat sahabatku menjadi sahabat orang lain, aku rela menjadi pengikutnya demi keuntungan itu. Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya, aku gak bakal percaya hal konyol begini. Aduh. Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik, aku bakal merasa gak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan, kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi gak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan sebelah jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah serius, itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh, gak mungkin sesial itu kan. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga gak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Gak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas? Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi gak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia. Kamu sendiri yang keramasin aku.
Jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fani, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bankku. Banyak omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fani. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fani lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Fani, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas, gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming. Tidak ada masalah kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang. Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar, asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fani, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya. Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fani, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fani tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fani, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama.
Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Hanya ada 1 kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja, aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas, kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Ah, aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan, Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu, tadi aku lewat jadi sekalian kubelikan. Terima kasih, Fanny, si tampan sekolah kita, Vino mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga. Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sauh padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai Masih rok? Kamu. Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny, kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan seleraku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Ayo cepat hubungi dia. Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah, jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku, di sisiku, isinya penasihat militer semua. Fanny, maaf ya, kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fanny, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fanny dan teman-temannya mau ke taman kecil, kita bisa buat pertemuan tidak sengaja.
Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo mereka datang. Hai Fanny, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian lebarengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, benar juga, pinter kamu. halo, ini ada kiriman bunga dari Fanny untukmu. Dari Fanny? Fanny? Aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya? Kamu pergi ke perpustakaan lagi. Kamu pergi kerja sambilan lagi. Lagi pula tidak ada ujian, buat apa belajar? Capek-capekin saja. Kuliah itu yang terpenting tentu saja belajar. Ayo pergi. Yang satu kutu buku, yang satu lagi gila uang. Mereka berdua sibuk sekali, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat situasi dulu, siapa yang berhasil kita ikuti dia. Ide bagus, seperti pepatah saat burung bango dan kerang berkelahi, nelayan yang beruntung. Fanny, ibu sudah transfer biaya hidupmu, belajar ringan aja nih ya. Baik, Bu. Tina, gaji bulan ini sudah ditransfer, jangan lupa diterima. Terima kasih, Bos. Besok saya tidak masuk lagi, saya sudah dapat pekerjaan baru. Siska, sosis panggang itu 50.000 dapat 2, kita patungan yuk. Boleh juga, kamu hemat sekali ya. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Hai, gajiku sudah turun nih, ayo makan hotpot bareng. Ayo. Kita ikuti Tina saja untuk kerja sambilan, aku tidak mau makan di kantin terus. Setuju. Tina, ceritakan dong tentang pekerjaan sambilanmu itu. Kami ada shift malam hari ini. Fanny, kamu mau ikut tidak? Aku ada kelas tambahan. Kerja sambilan itu butuh waktu lama. Tina saja sudah jadi karyawan tetap sekarang. Tina, jangan lupa masuk kelas ya. Capek sekali. Lebih baik belajar bareng Fanny saja. Pantas saja Tina kembali kuliah. Belajar dan bekerja bukan jalan pintas, hanya kerja keras yang tidak akan mengkhianatimu. Alah, coba buktikan kalau kamu bisa sukses. Penerima beasiswa tingkat pertama kali ini adalah Fanny. Ternyata belajar benar-benar bisa menghasilkan uang ya. 10 juta, ini jauh lebih mudah dan dapat uang banyak. Ayo kita belajar saja. Aku berhasil diterima di perusahaan besar. Aku dapat kuota pertukaran belajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting, kerja sambilan atau belajar? Nilai kita hancur dan kita dipecat dari tempat magang, tidak dapat apa-apa. Pilihan apapun boleh, yang penting konsisten. Tina kerja sambilan tapi selalu sempat kuliah untuk menentukan arah karir. Fanny fokus belajar sampai dapat beasiswa. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan. Apapun jalan yang kamu pilih, hanya dengan kegigihan dan kerja keras kamu tidak akan mengecewakan dirimu sendiri. Kesel banget data kompetisi komputer gagal dikumpulkan. Kenapa? Maya penanggung jawabnya, padahal kita teman sekamar. Telat setengah jam saja dia sudah tidak mau terima. Coba kamu bujuk Maya baik-baik. Tidak bisa dibujuk. Kejahatan terbesar manusia adalah mempersulit orang lain demi kekuasaan kecil yang mereka miliki. Mungkin orang lain bisa, tapi kamu telat 1 menit pun tidak boleh. Kalian bantu nilai dong, benar tidak sikap dia? Menurutku Maya tidak salah. Mempersulit orang lain itu sebenarnya sama saja dengan mempersulit diri sendiri di masa depan. Dengar itu Maya. Yang ku maksud itu kamu. Kalau soal mempersulit orang, kamu itu gurunya. Ada lagi yang belum datang. Maya demam, tidak bisa bangun. Nanti setelah lari pagi saya bantu dia urus surat isinya. Kenapa baru bilang sekarang? Harus ada surat izin dulu baru boleh absen. Dia juga tidak tahu bakal demam, kita kan teman sekamar. Tolonglah. Justru karena teman sekamar tidak boleh ada perlakuan khusus. Telepon dia, suruh dia izin sendiri. Dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Kalau terjadi apa-apa, kamu tanggung jawab ya. Sekarang suruh dia bicara padaku. Baik, aku telepon. Oke, memang agak panas. Sana balik. Keterlaluan, cuma masalah 2 menit dia malah menyuruh Maya lari dari asrama ke sini. Katanya demamnya makin tinggi, benar-benar sok berkuasa. Dilarang bicara saat jam belajar mandiri. Bagian kedisiplinan akan melakukan pemeriksaan mendadak. Anak tahun pertama masih harus belajar mandiri malam begini, tidak boleh main HP juga. Apa kamu bawa buku yang mau aku pinjam? Berani mengabaikan aturanku di depan semua orang. Rere, poin prestasiku dipotong gara-gara pinjam buku waktu itu. Kan sudah ku ingatkan jangan bicara. Banyak cowok lain juga bicara, kenapa cuma dia yang kamu catat? Aku hanya ingin memberi contoh agar yang lain takut. Setelah ini pasti tidak ada yang berani bicara Jadi lagi. aku cuma alat untuk kamu pamer kekuasaan sebagai ketua kelas. Suka sekali mempersulit orang lain. Awas ya kalau nanti butuh bantuan kami. Memangnya kalian bisa bantu apa?
Oh iya, aku lupa bilang pekerjaan sampingan yang kucari sudah dapat. Aku mendaftarkan kalian. Paling gajinya berapa sih? Ini rekomendasi dari rektor, 1 semester 10 juta. Oh, boleh ikut? Tidak boleh. Aturannya cuma untuk 3 orang. Aku akan cari rektor sendiri. Kamu pikir kamu siapa bisa ketemu rektor? Yaitu ayahku. Tahu begini, aku tidak cari musuh di mana-mana. Hambatan yang kamu buat untuk orang lain akhirnya akan menjadi buah pahit untuk dirimu sendiri. Jangan mempersulit orang lain. Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap begini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih? Jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini. Pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat dia, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan, mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini, ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Tada! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir. Kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampoku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1.